Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Sundarma Putra dengan NIM 2415109107. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari soal-soal UAS agama Hindu yang telah diberikan. Jadi adapun soal nomor 1 yaitu jelaskan pengertian Trikaya Parisude dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Trikaya Parisude adalah ajaran etika dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan suci. Jadi konsep ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Trikaya Parisude yaitu tiga perbuatan yang harus disucikan. Adapun penerapan dari Trikaya Parisude dalam kehidupan sehari-hari yaitu Manacika Parisude, yang dimana Manacika Parisude adalah pikiran yang bersih atau suci, dapat dilakukan dengan cara berpikir positif, selalu melihat sisi baik dari setiap situasi dari orang lain, dan menghindari prasangka yang buruk. Yang kedua ada Wacika Parisude, di mana Wacika Parisude adalah perkataan yang bersih atau suci. Dapat dilakukan dengan cara berbicara jujur, selalu mengatakan kebenaran walaupun sulit. Dan yang ketiga ada Kayeka Parisude, di mana Kayeka Parisude merupakan perbuatan yang bersih atau suci, di mana dapat dilakukan dengan cara membantu sesama, menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Berikan masing-masing contoh dalam kehidupan nyata. Jadi Trihita Karana adalah filosofi hidup tradisional masyarakat Bali yang dimana Trihita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan atau keharmonisan. Adapun contoh penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada parahyangan, di mana parahyangan adalah hubungan harmonis dengan Tuhan, dapat dilakukan dengan cara persembahyangan yang dilakukan secara rutin atau trisanya. Yang kedua ada pawongan, di mana pawongan adalah hubungan harmonis dengan sesama manusia yang dapat dilakukan dengan gotong royong yang dilakukan misalnya di hari Minggu. Yang ketiga yaitu ada palemahan, di mana palemahan merupakan hubungan harmonis dengan alam lingkungan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan upacara-upacara terkait dengan alam. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 diminta untuk menguraikan makna simbolis dari Pancamahabhuta dalam ajaran filsafat Hindu. Jadi Pancamahabhuta adalah konsep fundamental dalam filsafat Hindu, khususnya dalam ajaran Samkhya dan Nyaya Vaisheshya yang merujuk pada 5 elemen dasar pembentuk alam semesta dan segala isinya. Jadi makna simbolis tiap bagian dari Pancamahabhuta, yang pertama ada akasa atau ether, di mana akasa melambangkan ruang tanpa batas yang memungkinkan keberadaan segala sesuatu. Jadi akasa merupakan medium di mana semua elemen lain ada dan bergerak. Yang kedua ada bayu atau angin, di mana bayu adalah prinsip di balik semua gerakan yang ada dalam akasa. Dan teja atau api, di mana ini merupakan transformasi dan energi. Yang keempat ada apah atau air. Apa ini mewakili cinta, kasih sayang, emosi, dan koneksi antar makhluk hidup. Dan yang terakhir atau pratiwi yaitu tanah atau bumi yang melambangkan stabilitas dan fondasi. Selanjutnya soal nomor 4, gimana? Disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara karma wasana dan punarbawa serta hubungan keduanya dengan hukum karma. Jadi karma wasana adalah bekas-bekas atau kesan-kesan dari segala perbuatan atau karma yang telah dilakukan oleh seseorang, baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan sebelumnya. Dan punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar yang berarti lagi atau kembali, dan bawa yang berarti lahir atau menjelma. Jadi punarbawa berarti kelahiran kembali yang berulang-ulang di dunia ini. Jadi hubungan karma wasana dan punarbawa dengan hukum karma adalah hukum karma akan menjadi pemicu
dan karma wasana sebagai penyimpan dari karma-karma yang ada, dan punarbawa sebagai pelaksana hasil dari karma yang ada. Selanjutnya soal nomor 5, di mana soal nomor 5 diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 3 unsur penting dalam pelaksanaan yatnya menurut agama Hindu. Jadi 3 unsur penting dalam pelaksanaan yatnya yang sering ditekankan adalah pelaku atau penyelenggara yatnya, yaitu sang yajamana, pemimpin upacara, pandita atau pemangku, dan sarana persembahyangan, yaitu upakara atau banten. Jadi masing-masing unsur ini memiliki peran penting, yaitu pelaku atau penyelenggara yatnya atau sang yajamana merupakan inti dari dimulainya suatu yatnya. Jadi karena dari merekalah muncul keinginan untuk berkorban dan mempersembahkan. Yang kedua yaitu pemimpin upacara atau pandita atau pemangku. Jadi pemimpin upacara ini merupakan rohaniawan yang memimpin jalannya upacara yatnya. Yang ketiga yaitu ada sarana atau persembahyangan, upakara atau banten, di mana sarana dan persembahan ini merupakan materi yang dipersembahkan dalam yatnya. Selanjutnya soal nomor 6, di mana soal nomor 6 adalah apa yang dimaksud dengan catur purusa arte, dan jelaskan bagaimana keseimbangan keempatnya dapat membawa kebahagiaan hidup. Jadi, catur purusa arte adalah 4 tujuan hidup manusia yang fundamental dan sah untuk dicapai. Catur purusa arte dapat diartikan sebagai 4 tujuan hidup manusia yang ideal, yang jika dicapai secara seimbang akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan sejati. Adapun keempat tujuan dari catur purusa arte yaitu yang pertama ada dharma, kebenaran, kebajikan atau etika. Yang kedua ada artha, harta benda atau kemakmuran. Yang ketiga ada kama, yaitu keinginan, kenikmatan. Dan yang keempat ada moksa, yaitu kebebasan dan pembebasan spiritual. Jadi dengan mencapai keseimbangan di antara keempatnya, manusia akan dapat menjalani kehidupan yang utuh dan bermakna. Selanjutnya soal nomor 7, di mana diminta untuk menjelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan upacara manusia yatnya dalam kehidupan masyarakat Hindu. Jadi manusia yatnya adalah salah satu dari 5 jenis yatnya atau panca yatnya yang secara khusus dipersembahkan untuk pemeliharaan, penyucian, dan penyempurnaan kehidupan manusia sejak masih dalam kandungan hingga akhir hidupnya. Jadi manusia berarti manusia dan yatnya berarti persembahan suci atau pengorbanan tulus ikhlas. Jadi makna dari manusia yatnya adalah penyucian atau parisuda, penyempurnaan atau wiwaha, pendidikan dan pembentukan karakter, dan menghormati leluhur atau orang tua. Selanjutnya soal nomor 8, di mana diminta untuk menguraikan pengertian dan fungsi pura dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Jadi pura merupakan tempat suci atau tempat ibadah bagi umat Hindu di Bali untuk melakukan persembahyangan, upacara keagamaan, dan memuja ide Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan yang Maha Esa beserta manifestasinya, para dewa, leluhur, atau berbagai kekuatan alam. Adapun beberapa fungsi dari pura yaitu sebagai tempat pemujaan dan persembahyangan, sebagai pusat pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, sebagai tempat meditasi dan kontemplasi, dan yang terakhir sebagai simbol identitas lokal. Ini soal nomor 9. Apa arti penting Hari Saraswati dalam dunia pendidikan Hindu, dan bagaimana perayaan ini memberikan inspirasi bagi pelajar. Jadi Hari Saraswati adalah hari raya suci dalam agama Hindu yang didedikasikan untuk memuja Dewi Saraswati, manifestasi ide Sang Hyang Widi-Wasa sebagai Dewi ilmu pengetahuan, seni, kebijaksanaan, bahasa, dan sastra. Di mana perayaan ini jatuh setiap 6 bulan sekali dalam kalender Bali, setiap Saniscara, Umanis, Wuku, Watu Gunung. Dan di dunia pendidikan Hindu, Hari Saraswati memiliki arti penting yang sangat fundamental. Adapun arti-arti tersebut yaitu sebagai pengingat pentingnya ilmu pengetahuan,
sebagai penyucian dan peningkatan spiritualitas belajar, dan sebagai inspirasi untuk memperdalam sastra suci. Selanjutnya soal nomor 10. Diminta untuk menjelaskan perbedaan antara pancayatnya dan dewa yatnya, serta sebutkan contoh pelaksanaan masing-masing yatnya. Jadi pancayatnya adalah 5 jenis persembahan. Salah satu dari pancayatnya adalah 5 jenis persembahan suci atau pengorbanan tulus ikhlas yang wajib dilakukan oleh umat Hindu sebagai wujud rasa syukur, bakti, dan pengembalian jasa atau hutang atau rena kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widewasa, para dewa, leluhur, manusia, dan juga kepada alam atau makhluk bawahan. Dan dewayatnya adalah persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widewasa. Jadi contoh pelaksanaannya yaitu dengan melaksanakan persembahyangan rutin, Trisanya, dan Pancasembah, melaksanakan Diksa Parisa, dan melaksanakan ngaben upacara pembakaran jenazah. Selanjutnya yaitu soal nomor 11, yang mana diminta untuk menguraikan pengertian ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma dan berikan contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial. Jadi ahimsa adalah salah satu prinsip etika fundamental dalam ajaran agama Hindu. Secara etimologis, ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta, di mana a berarti tidak dan himsa berarti melukai atau menyakiti. Jadi ahimsa berarti tidak menyakiti, tidak melukai, tidak membunuh. Jadi contoh sikap ahimsa dalam kehidupan sosial yaitu menghindari gosip dan fitnah, menghindari kekerasan dalam segala bentuk, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya soal nomor 12, di mana diminta untuk menjelaskan makna filsafat Tattwamasi dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Tattwamasi adalah penegasan tentang kesatuan fundamental antara diri individu, Atman, dengan realitas tertinggi, yaitu Brahman, serta kesatuan antara individu dengan semua makhluk hidup lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, filosofi ini mengajarkan bahwa kesatuan Atman dan Brahman, kesatuan semua makhluk, dan empati atau welas asih. Jadi contoh penerapan Tattwamasi yaitu dengan membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan, dan mengembangkan sikap gotong royong dan solidaritas. Selanjutnya yaitu soal nomor 13, di mana diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan Triguna dalam ajaran Samkhya dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Di alam semesta, prakrti, dan semua manifestasinya termasuk pikiran dan tubuh manusia tersusun dari 3 kualitas atau atribut fundamental yang disebut Triguna. Jadi bagian-bagian Triguna adalah yang pertama ada Satwam, yaitu kebaikan atau kemurnian, Rajas, yaitu gairah atau aktivitas, dan Tamas, yaitu kegelapan atau kelembaman. Dan pengaruh Triguna terhadap kehidupan manusia yaitu yang pertama untuk Satwam, yaitu pikiran menjadi jernih, tenang, damai, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dan untuk Rajas, yaitu menghasilkan perasaan gairah, hasrat, kecemasan, frustasi, kebanggaan, atau kemarahan saat gagal. Dan untuk Tamas, yaitu menghasilkan tindakan bermalas-malasan, menunda pekerjaan, tidur berlebihan, dan makan berlebihan. Soal nomor 14, yaitu apa yang dimaksud dengan Asubha Karma dan bagaimana cara menghindarinya menurut ajaran agama Hindu. Di Asubha Karma adalah segala bentuk tindakan, perkataan, atau pikiran yang bersifat negatif, buruk, tidak etis, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dharma, kebenaran, dan moralitas. Jadi Asubha berarti tidak baik atau buruk. Jadi cara menghindari Asubha Karma adalah dengan menerapkan Trikaya Parisuddha secara konsisten, memahami dan meyakini hukum karma phala, mengendalikan indriya atau indriya nigraha, dan mempelajari dan mengamalkan ajaran Dharma. Selanjutnya ada soal 15, nomor 15, yaitu
jelaskan pentingnya pengendalian diri atau indriya nigraha dalam kehidupan spiritual seseorang umat Hindu. Jadi, pengendalian diri atau dalam ajaran agama Hindu dikenal sebagai indriya nigraha adalah salah satu pilar fundamental dalam pelajaran perjalanan spiritual umat Hindu, di mana frasa ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana indriya berasal dari indriya berarti indra atau panca indera dan indera pikiran, dan nigraha berarti pengendalian, pengekangan atau pengekangan diri. Jadi pentingnya pengendalian diri, indriya nigraha dalam kehidupan spiritual seorang umat Hindu, yaitu untuk menghindari keterikatan dan penderitaan, untuk memfokuskan pikiran dan mencapai konsentrasi, untuk mengembangkan kebijaksanaan dan diskriminasi, dan membangun kekuatan spiritual dan disiplin diri. Jadi soal selanjutnya adalah soal nomor 16, di mana diminta untuk menjelaskan pengertian korupsi menurut pandangan umum dan bagaimana agama Hindu memandang tindakan korupsi tersebut. Dan sertakan kutipan sloka atau ajaran suci Hindu yang relevan. Jadi korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau amanah yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum, etika, dan moralitas. Di agama Hindu memandang tindakan korupsi sebagai pelanggaran berat terhadap dharma atau kebenaran dan etika universal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas dan spiritualitas. Jadi kutipan sloka yang relevan dengan praktik korupsi yaitu Bhagavad Gita bab 2 sloka 47. Di mana dari kutipan tersebut artinya adalah engkau berhak melakukan pekerjaan yang telah ditentukan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil pekerjaan itu. Jadi jangan sekali-kali menganggap dirimu sebagai penyebab hasil perbuatanmu, dan jangan pula engkau terikat pada keengganan untuk bekerja. Selanjutnya soal nomor 17, itu bagaimana nilai-nilai Dharma dalam agama Hindu dapat dijadikan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi Dharma dalam agama Hindu adalah konsep yang sangat luas, merujuk pada kebenaran, kebajikan, hukum moral, etika, kewajiban, dan prinsip-prinsip yang menopang alam semesta dan kehidupan yang harmonis. Jadi nilai-nilai Dharma dalam agama Hindu yang dapat dijadikan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satunya yaitu Satya, yang artinya kejujuran dan kebenaran, di mana Satya adalah fondasi dari semua kebajikan. Contohnya yaitu ketika seorang pegawai negeri di Buleleng yang menolak suap meskipun ditawarkan jumlah besar, karena ia meyakini bahwa itu adalah tindakan tidak jujur dan merugikan rakyat. Dan juga ada contoh yaitu seseorang pengusaha yang melaporkan pajak secara jujur dan tidak mencoba menyuap petugas untuk mengurangi kewajibannya. Selanjutnya soal nomor 18, mana ajaran Trikaya Parisuddha mengajarkan pentingnya pikiran, perkataan, perbuatan yang suci. Jadi jelaskan bagaimana penerapan Trikaya Parisuddha dapat menjadi benteng moral terhadap tindakan korupsi. Jadi ajaran Trikaya Parisuddha, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci adalah salah satu pilar etika utama dalam agama Hindu. Jadi bagaimana Trikaya Parisuddha dapat menjadi benteng moral terhadap tindakan korupsi? Itu yang pertama, ada Manaciko Parisuddha, di mana pikiran yang suci atau bersih. Jadi korupsi selalu bermula dari pikiran, dan sebelum sebuah tindakan korupsi terjadi, pasti ada niat, keinginan, atau perencanaan di dalam pikiran. Jadi Manaciko Parisuddha ini, atau pikiran yang suci dan bersih ini, akan menjadi pengendali dari pikiran-pikiran buruk tersebut. Jadi dengan menerapkan Manaciko Parisuddha, keinginan korupsi tidak akan ada karena pikiran akan menjadi suci. Yang kedua yaitu ada Wacika Parisuddha, perkataan yang suci atau bersih.
Mana tindakan korupsi jarang terjadi sendiri, jadi seringkali melibatkan komunikasi atau kesepakatan lisan maupun tertulis. Jadi wajib keparisuda ini mencegah tindakan korupsi dengan cara melakukan perkataan yang suci atau bersih. Dan yang ketiga ada KI keparisuda, di mana perbuatan yang suci atau bersih. Jadi ini adalah tingkatan di mana niat dan perkataan diwujudkan dalam tindakan fisik. Jadi KI keparisuda akan menghalangi tindakan korupsi jika ajaran TKI Parisude ini sudah diterapkan, karena TKI Parisude merupakan perbuatan yang suci dan bersih. Selanjutnya soal nomor 19. Dalam teks suci Sarasa Mucaya dinyatakan bahwa ada jalan menuju kehancuran melalui kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dijelaskan makna kutipan tersebut dan hubungannya dengan fenomena korupsi masa kini. Jadi makna dari kutipan tersebut adalah kekayaan yang tidak berlandaskan dharma tidak akan membawa kebahagiaan sejati atau keberlangsungan. Sebaliknya, ia adalah benih dari berbagai bentuk penderitaan dan kehancuran, baik bagi individu maupun masyarakat. Jadi hubungan kutipan tersebut dengan fenomena korupsi saat ini yaitu motivasi korupsi, di mana inti dari korupsi adalah ambisi untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan materi dan kekuasaan dengan cara pintas. Yang kedua yaitu hukum karma yang bekerja, di mana kutipan ini adalah refleksi dari prinsip karma pala, hukum sebab akibat. Jadi kekayaan yang didapatkan dengan korupsi adalah benih asuga karma. Serta yang ketiga yaitu jalan menunjukkan kehancuran yang terbukti nyata. Di banyak kasus korupsi yang menunjukkan bahwa meskipun koruptor awalnya menumpuk kekayaan, pada akhirnya mereka akan menghadapi kehancuran. Nah, yaitu soal nomor 20. Menurut ajaran Karma Pala, setiap tindakan akan mendapatkan akibatnya. Bagaimana ajaran Karma Pala menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi menurut Hindu? Jelaskan secara mendalam. Jadi, Karma Pala adalah hukum universal yang tak terhindarkan dan menyatakan bahwa setiap tindakan atau karma, baik atau buruk, pasti akan menghasilkan buah atau akibat atau pala yang setimpal bagi pelakunya. Jadi bagaimana karma pala menjadi peringatan bagi para pelaku korupsi? Karena karma pala ini tidak ada pelarian, yaitu hukum karma yang tidak bisa disuap, dimanipulasi atau dihindari. Di hukum karma ini akan bekerja secara otomatis dan adil, terlepas dari apakah perbuatan korupsi tersebut terungkap oleh hukum manusia atau tidak. Serta yang kedua yaitu konsekuensi abadi, di mana hukum karma pala ini tidak terbatas dan mengikuti Atman melalui siklus Punarbawa. Jadi menciptakan penderitaan yang berulang-ulang sampai karma tersebut terbayar habis atau diatasi melalui tapa atau penyiksaan diri dan perbuatan baik. Jadi itu merupakan 20 soal ujian akhir semester agama Hindu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya tutup dengan Paramasanti.